Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini kita tuh pengen unboxing sebuah smartphone. Tapi sebelumnya gue juga pengen tanya-tanya dulu sih ke kalian. Gue tuh ngerasa sekarang smartphone mid-range ya terutama ya, harganya udah semakin gila-gilaan ya, menyentuh harga 6-7 juta bahkan ya. Kayaknya 5 tahun lalu waktu kita mulai channel Best in Tech ini harganya tuh masih kayak 3-4, paling mahal tuh di 5 juta. Ya emang ada inflasi sih ya. Cuma kan ya secara spek sebenarnya smartphone kelas menengah tuh ya harusnya menawarkan value for money ya. Speknya juga sebenarnya masih gitu-gitu aja gitu. Paling ya tampilan beberapanya yang ada perubahan, layarnya lengkung lah, kameranya nambah lah. Cuma ya sampai situ sih, nggak ada yang kayak udah wah banget gitu kan. Paling ada beberapa yang kasih chipset dengan performance yang tinggi. Nah sekarang ada brand baru nih yang pengen menggebrak pasar. Yaitu, ini dia, iQOO. Yes, jadi smartphone ini tuh kemarin iQOO sendiri, brandnya itu udah rilis pas akhir tahun kemarin ya, dan gue sendiri udah pakai HP-nya. Ini dia, iQOO 11 smartphone yang ini memang kelas flagship. Waktu itu pertama kali pakai Snapdragon 8 Gen 2. Dan sekarang mereka pengen rilis satu smartphone lagi buat segmen kelas menengah yang katanya sih bakalan oke banget dari segi value-nya. Makanya gue penasaran, pengen unboxing aja sama kalian semua, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi. Kita mulai videonya, let's go! Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu sama brand iQOO, bacanya ini iQOO ya, A-I-K-U, tapi tulisannya I-Q-O-O. Jadi ini adalah sub-brand dari Vivo, yang mana memang fokusnya sendiri adalah iQOO ini pengen fokus ke dari segi performance bisa dibilang. Dan kemarin di iQOO 11 ini yang gue pakai, gue sempat post ini juga di Instagram Story dan masih banyak yang bingung ya. Ini HP apakah resmi di Indonesia? Jawabannya iya. iQOO ini udah resmi masuk di Indonesia ya sebagai sub-brandnya Vivo dan bisa dibilang sebagai disruptor baru di market smartphone Indonesia. Jadi kalian yang pengen punya smartphone dengan value for money dan performance yang oke ya ini bisa jadi pilihan yang menarik. Dan iQOO sendiri menawarkan bisa dibilang sama kayak Poco dari Xiaomi atau sekarang yang baru nih terakhir adalah OnePlus dari Oppo. Nah, yang versi kita pegang ini adalah namanya iQOO Z7. So here we go, kita unboxing dulu aja. Oke, kalau kita cek di bagian specs-nya, ini smartphone, makanya gue bilang nggak ada tulisan Z7-nya, tapi dia pakai RAM 12GB dan ROM-nya 256GB dengan warna metallic grey. Dan di sini udah tertulis ya, postel dan segala macamnya juga. Oke, mari kita buka. Nah, kotaknya tuh miring begini ya. Keren juga ya box-nya ya. Oke, nah ini dia smartphone-nya. Cukup berbobot ya. Kita taruh dulu aja di samping. Ya, ada casing. Casing bawaannya udah dapet casing silikon begini ya. Dan lubang frame kameranya gede banget nih. Dan dapet buku yang udah berbahasa Indonesia. Oke, garansinya berapa lama sih? Coba kita cek ya. Oke, di sini tertulis kerusakan itu garansinya 1 tahun termasuk baterai tanam terhitung sejak tanggal pembelian produk. Perbaikan produk selama masa garansi 1 tahun tidak akan dikenakan jasa perbaikan. Kalau untuk aksesoris ya, pengisi daya, kabel data, dan lain-lain itu 6 bulan garansinya. Kalau pakai HP ini tenang aja, after sales-nya aman. Cuma ya garansinya gue harapin bakal kasih lebih lagi ya. Dan here we go, chargerannya nih guys. Ya, kita dapat chargeran 120 watt. Wow, mantep banget, dan ini udah pakai USB Type-C. Kita dapat kabel USB C ke C ya, dan chargernya juga C. Jadi kalian bisa pakai kabel apa aja alternatif just in case misalnya kabelnya ini rusak atau kalian ketinggalan, kalian mau pakai satu di tas, tinggal beli satu kabel USB C ke C lagi. So ini dia smartphone-nya, mungkin kelihatan sedikit bentuknya dari belakang ya. Cuma yang gue notice ini bobotnya berisi banget sih. Ya udah langsung aja kita buka. Oke, wow, nice. This is it, iQOO Z7, ya. Wah, ternyata oke sih, ganteng juga. Build quality wise, berbobot tadi solid ya. Di bagian belakang ini pakai finishing matte, ada bintik-bintik. Nah, ini mirip sama Vivo V27 ya dari segi finishing, jadi halus tapi grippy di tangan gitu rasanya, kayak ada sedikit tekstur gitu. Di bagian atas di kameranya ada tulisannya OIS ya, jadi ya ini ngebuktiin kalau dia ada Optical Image Stabilization Photography High Definition.
Tapi ya kalau OIS aja sih bakalan keren sih ya, cuma ditambahin di sebelahnya nih, fotografi high definition. Ada flash dual tone ya, kuning sama putih, dan kameranya ada 2 biji, yang mana sensor utamanya mungkin yang bawah nih ya, yang agak gede ini 64 megapiksel, yang atas ini 2 megapiksel kayaknya depth sensor alias ya nggak kepake. Jadi nggak ada lensa ultra wide-nya. Pemilihan yang cukup dipertanyakan ya mungkin ya untuk kelas menengah sekarang kayaknya udah pada butuh lensa ultra wide gitu. Di bagian bawah ada tadi port USB Type-C, ada speaker juga. Kalau kita lihat ke atas ini masih ada headphone jack dan ada 2 buah, ini mikrofon kayaknya satu, tapi satu lagi ini adalah IR blaster ya. Nah di bagian kiri kosong, nggak ada apa-apa dari smartphone-nya. Nah sambil kita cek ke SIM card tray-nya aja. Oke, jadi slotnya ini adalah SIM aja, nggak ada slot buat micro SD card. Tapi ada seal karetnya gitu ya, warna biru, yang mungkin smartphone ini ada waterproof-nya. Tapi gue belum dapat datanya sih, nanti kita cek aja. Dan again, bagian bawah ada mikrofonnya juga, tadi lupa di-mention. So, itu tadi HP-nya, sekarang kita hidupin aja langsung ya. Pakai tombol yang ada di samping. There you go. iQOO 5G. For your info nih, di depan juga udah dapat screen protector ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian kamera selfie-nya ini kelihatan ada lingkaran, yang artinya udah ada screen protectornya. Setup dulu ya, kita setup sebentar, nanti kita balik lagi. 5 minutes later. Sampai kita setup, kita cek dulu specs lengkap dari iQOO Z7, Z7 ini ya. Pertama dari segi chipset, dia itu menggunakan Snapdragon 782G. Chipset dengan fabrikasi 6 nanometer, dan ini bisa dibilang terbaru dari Snapdragon ya, yang masuk di Indonesia. Ini pertama yang dipakai, dan RAM-nya sendiri tadi 12 dengan storage 256. Kemudian kamera, tadi kita udah bahas 64 megapiksel di kamera belakang dengan OIS, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Kemudian layarnya sendiri ini ukurannya 6,64 inci ya, dengan ada sebuah tompel di tengah. Untuk kamera selfie-nya, layarnya sendiri IPS LCD, 120Hz dan kompatibel dengan HDR10. Baterai, dia pakai baterai 5000 mAh dengan 120 Watt fast charging. Untuk OS-nya, dia menggunakan Vantage OS 13 berbasis Android 13. Yes, Vantage sama yang dipakai dengan si Vivo. There you go. Ini dia untuk home screen, dan seperti yang kalian bisa lihat sendiri, ini juga masih menggunakan OS yang sama dengan smartphone-nya Vivo, yaitu Vantage OS. Dan untuk bloatware-nya sendiri lumayan ya, ada beberapa aplikasi yang mungkin kalian juga semua udah biasa lihat, Lazada, Facebook, TikTok, Detikcom juga ada di sini. Dan overall user experience-nya masih tergolong oke, gitu. Gua nggak bilang ini terlalu rame-rame yang gimana banget, dan juga dari segi smoothness juga masih oke. Nah, sekarang kita coba cek ke bagian kamera. Nih, gue penasaran sama kameranya, karena kan katanya kameranya ada OIS ya. Kita coba foto sekali. Nah, bisa dilihat detailnya cukup dapet ya. Oke sih, gue bilang. Cuma sayang itu guys, nggak ada lensa ultra wide nih, jadi pilihannya cuma 1x doang. Ya untuk kamera belakang, kamera depan juga kurang lebih sama, kita coba selfie. Not bad, cukup oke juga. Skin tone-nya juga masih dapet. Ya jadi tergolong hasil kamera dari smartphone Vivo akhir-akhir ini sih gue harus bilang algoritmanya masih nice skin tone-nya. Nah sekarang kita cek ke video ya, kita mulai dari kamera belakang. Nah, di sini kalian bisa cek ada fitur untuk OIS-nya ya. Dimana kalau ditekan itu ada stabilisasi standar, ultra, atau mati. Jadi kalian bisa matiin juga untuk si OIS-nya. Resolusinya, yes, kita ada pilihan sampai 4K, tapi nggak bisa 60 fps. Kalau kalian klik 60 fps, dia akan balik lagi ke 1080. Jadi kalau kalian 4K itu cuma bisa di 30 fps. Kemudian untuk kamera selfie, kita cek ini resolusinya mentok di 1080p 30 fps. So itu untuk kameranya. Sekarang kita cek untuk segi multimedia. Pertama dari segi layar sendiri, kalau kita cek ya ke bagian dalam, layar ini itu ada laju penyegaran layar atau bahasa Inggrisnya refresh rate. Nah di sini ada automatic ya, pengalihan pintar, smart switch. Ada 60, ada 90, ada 120. Gue pengen kalau maksimal 120 langsung diatur. Nah ini gue pengen cek ke
TikTok ya buat lihat refresh rate-nya seperti apa. Oh. Di dasar laut GTA 5 ada pintu neraka. Oke, setelah layarnya tadi kita udah cek untuk speaker, dia pakai speaker stereo guys, jadi ada suara juga dari bagian atas, so that's good karena masih banyak HP-HP ini ya yang nggak pakai speaker stereo. Jadi yang ini aman, 120 Hz tapi memang dia masih pakai panel IPS. Jadi itu artinya adalah dia itu nggak punya always on display ya kayak yang ada di layar AMOLED. Oke, sekarang gue pengen tes untuk charging dari smartphone ini ya, pakai si 120 watt chargernya. Oke, nah sekarang kita cas ya, 12.03, 35%. Nah tuh guys, kalau udah pakai yang 120 watt, persentasenya langsung nongol ya, dan langsung ngecas naik. Nah sambil kita nunggu dia charging ya, gue mau sedikit bahas dulu. Kalau teman-teman nyari soal smartphone ini, informasinya ya, jadi ada yang menarik yaitu iQOO ini Z7 itu ada versi yang berbeda. Jadi ada dua versi. Satu versi yang India itu dia menggunakan spesifikasi dan bentuknya pun juga beda. Ya kalau ini sebenarnya bisa dibilang ini yang kayak versi dari global, versi internasionalnya itu mirip sama versi yang China. Seperti tadi dia pakai chipsetnya Snapdragon 782G. Ya, kalau yang versi India itu dia pakai MediaTek Dimensity. Dan dari segi harga juga ini bisa dibilang paling menarik nih. Karena apa? Karena harganya kalau gua cek di luar negeri, itu ya di Eropa, itu tertulis di GSM Arena itu sekitar 220 euro. Yang mana kalau dikonversi ke rupiah itu harganya sekitar 3,7 jutaan. Nah untuk yang versi India itu juga harganya kurang lebih sama 18.000 sekian Indian rupiah, kalau dikonversi juga sekitar 3,7an. Tapi again ini yang versi pakai Snapdragon, yang India pakai versi Dimensity. Nah untuk harganya sendiri ya gue bisa bilang di harga di bawah 4 juta ya yang dikasih sih menurut gue udah oke banget. Cuma memang mesti kita tes lebih lanjut lagi karena gue sekarang masih belum bisa tes untuk benchmark dan lain-lain karena softwarenya ini belum versi final. Oke, udah 12.13 jadi 10 menit ya. Dari 35% sekarang udah 69%. Nice. Hampir 70%, jadi selama kurang lebih 10 menit itu tuh udah 70% ya. Jadi ya itu sih untuk iQOO Z7 ya, smartphone mid-range-nya iQOO pertama di Indonesia yang hopefully bakal jadi disruptor ya di segmen kelas mid-range, karena ya kalau ada yang bisa ngasih gebrakan lagi yang diuntungkan ya pastinya kita semua sebagai customer gitu. Nah kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar smartphone ini, komen aja langsung di bawah. Nanti kita coba bahas lengkap kalau kalian pengen tahu lebih lanjut ya, dan ya make sure dikasih jempol kalau kalian suka videonya, dan jangan lupa juga subscribe ke Best Interactive Channel kalau kalian nggak mau ketinggalan konten-konten menarik seru lainnya soal tech, gadget, smartphone, tablet, laptop, apapun itu yang menarik yang ada di Indonesia. Itu aja, thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao! Kayaknya iQOO ini demen banget ya frame kamera gede-gede ya.